Halo dan salam sejarah. 3 bulan setelah invasi Polandia, Rommel mendapat perintah mengomandoi divisi Panzer ke-7 yang menginvasi Prancis pada operasi Velgate. Mei 1940, pasukannya bergerak lebih cepat dan lebih jauh dari pasukan-pasukan lain dalam sejarah militer dunia, dan mendapat julukan Dispenser Division atau divisi hantu. Saking sulitnya dideteksi keberadaannya bahkan oleh markas besar Wehrmacht. Divisi Panzer ke-7 merupakan unit pasukan Jerman pertama yang mencapai Selat Inggris pada 10 Juni 1940. Lalu dia memutar ke selatan, merebut pelabuhan penting Cherbourg pada 19 Juni dan melaju sepanjang pesisir Prancis hingga mencapai perbatasan Spanyol. Selama pertempuran di Prancis tersebut, ia tidak henti-hentinya mengalami keberhasilan. Salah satunya pada pertempuran di Arras. Rommel memang seorang yang tak tahan banting. Pada fase pertama pertempuran ini, divisi Panzer ke-7 berhasil dipukul mundur oleh tentara sekutu dipimpin Major Harold Franklin. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Setelah ia berhasil mengumpulkan kekuatan kembali, akhirnya Erwin Rommel berhasil mengalahkan tentara sekutu pada fase kedua pertempuran. Sebagai penghargaan, Rommel dipromosikan menjadi jenderal dan panglima dari 2 divisi angkatan darat Jerman, yaitu divisi ringan ke-5 dan divisi Panzer ke-15, yang dikirim ke Libya pada awal 1941 untuk menolong pasukan Italia yang menderita kekalahan besar di front Afrika Utara. Pasukannya inilah cikal bakal terbentuknya Afrika Korps. Pasukan barunya ini berhasil memukul mundur tentara ke-8 Inggris keluar dari Tobruk, Libya. Pasukannya merengsek terus ke Mesir, tapi berhasil dipatahkan di Al-Amin. Kiprahnya di medan pertempuran di padang pasir Afrika Utara itu membuatnya dijuluki si rubah gurun. Kejeniusannya dalam taktik perang infanteri didukung kecanggihan teknologi Panzer Jerman dan kedisiplinan pasukannya yang tinggi membuat Jerman unggul. Bahkan disebut bahwa pasukan Rommel pernah mengalahkan pasukan sekutu di pertempuran Kaseren Pass dengan perbandingan jumlah pasukan sekutu 30.000 dan pasukan Jerman pimpinan Rommel hanya 22.000 saja. Dalam serangan, Rommel tidak hanya menggunakan taktik blitzkrieg tapi juga menggunakan taktik kejutan, di mana tank-tank Jerman biasa muncul di tempat yang tidak diduga pasukan sekutu, dan juga menggunakan Flak 88 dengan sangat akurat, membuat tank-tank sekutu bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Hal ini terus menambah popularitasnya di kalangan Jerman maupun sekutu. Sayang sekali, kesuksesan ini tidak selalu mendapat tanggapan serius dari Hitler. Kurangnya pasukan logistik, amunisi, dan bahan bakar dikarenakan Hitler lebih mementingkan front Rusia dan upaya menyerbu Inggris serta adanya blokade laut Angkatan Laut Inggris di Laut Tengah, menyebabkan pasukan Afrika Korps tidak mampu melanjutkan pertempuran dan terus mengalami kekalahan. Rommel akhirnya dipindahkan untuk memimpin pasukan penjaga tembok Atlantik yang dibuat Jerman di pesisir pantai Prancis. Karena tuduhan ikut serta dalam uji coba pembunuhan Hitler, Rommel akhirnya diberi hukuman mati langsung dari Führer sendiri. Nah, gimana menurut kalian cu? Silahkan komen di kolom komentar ya cu.